Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwan salam ikubon nanas. Menjawab salam, mudah-mudahan hutang semuanya pada lunas. Amin. Kawan yang amin yang kencang. Amin ya Allah ya Rabbal maratan saniyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi khalaqal maut rahmatan lil mu'minin. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وكرم وعزم على سيدنا محمد Allahumma sholli wa وعلى sallim. آل سيدنا ومولانا محمد. قال الله تعالى في كتابه العزيز وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم إلى آخر آية. وقال النبي صلى الله عليه وسلم الموت باب وكل الناس داخل. صدق الله العلي العظيم وبلغ الرسول الحبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب Amin. الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك. Mohon izin menteri mari kita angkat tangan Bapak. Kita baca doa, salah satu doa yang nanti kita munajatkan sama Allah yang biasa dibacakan oleh Syekhul Ikram Rabbi Ruhi pendiri Nahdlatul Ulama yakni Mbah Hasyim Azhari. Mudah-mudahan kita ngalap berkah sama Kiai Mbah Hasyim. Mudah kita baca doa ini keluarga kita Allah panjangkan umurnya, Amin. sehat walafiat dalam taat ibadah kepada Allah dan makin cinta kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. khamsatun udhi biha harral waba'il khatimah al-Mustafa wal-Murtada wa bunahuma wal-Fatimah Ya Rabbi bil
مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم kami yang tidak awas hidup di dunia luas, dunia sedang berhias, banyak iman terlepas. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. الفاتحة بنية القبول وبالهداية والتوفيق والرضا والعناية ودفع البلاء آمين وطول الله. العمر والبركة والسلامة بالشيء والعافية ونعوذ بك من البلاء والوباء آمين. والفحشاء آمين. والطاعون آمين. والكورونا آمين. والكورونا آمين. والكورونا آمين. والفتن من القوم الظالمين آمين. والمنافقين آمين. والمشركين آمين. والكافرين آمين. وبنية هبك ظاهرنا وبديننا ونفسنا وأهلنا وأولادنا وذرياتنا خصوصا تلاميذنا الجميع خصوصا مشايخنا الجميع خصوصا جماعة في هذا المجلس التعليمي يا الله يا رب العالمين ومن أحسن إلينا ومن أحسن إلى أهلنا يا الله يا رب العالمين ثم الفاتحة إلى خصوصا أمتنا رب العالمين وإلى أرواح المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات خصوصا في هذه القرية والقرية وإلى حضرة النبي المصطفى سيدنا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم وعلينا معهم برضائك الفاتحة. أعوذ بالله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Ya Allah ya Rabbal yang terhormat dan yang sama-sama kita hormati bersama selaku sahibul bait sekaligus sahibul musibah daripada keluarga besar almarhum Cak Ramlah binti Rahman yaitu Bapak Muhammad Mu serta keluarga besar. Kita doakan beliau suami dan keluarganya, anak-anaknya, cucu-cucunya mudah-mudahan ikhlas dan sabar menerimanya. Almarhum menjadi ahli khair, menjadi ahli maghfirah wa ahli jannah. Kuburan beliau Allah jadikan raudhah min riyadil jinan. Dan kita yang masih hidup terkhusus keluarga besar beliau mudah-mudahan Allah panjangkan umurnya sehat walafiat dalam taat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya Allah ya Rabbal Alamin. yang terhormat dan yang sama-sama kita hormati bersama guru besar kita sekaligus yang pimpin pengajian rutinitas setiap malam Jumat yakni Al-Ustaz Andin Sofiuddin. Kita doakan pun demikian biar Allah panjangkan umurnya sehat walafiat, Allah berikan keberkahan hidupnya dari dunia dan akhirat. Amin. Ya Allah ya Rabbal. Dan alhamdulillah kurang lebih sekitar 5 sampai 7 tahun saya sudah jarang jumpa. Sekarang berkat silaturahmi saya ketemu RT Nisan. Wah, dulu jadi DPR saya ada Bang Yadi, ada Bang Buhori, ketemu Bang Oman, ada RT Abdurrahman. Alhamdulillah tidak ada rencana dan wacana, ternyata masih Allah panjangkan umur kita Bang Yadi ya. Makin ganteng aja Bang Yadi. Rambut apa dia punya rambut udah kayak tentara angkatan darat. Alhamdulillah Bang Yadi, alhamdulillah panjang umur. Semua teman-teman saya di Pondok Rajat mohon izin, mohon ridhonya saya masih silaturahmi. Mudah-mudahan berkat silaturahmi Allah berikan keberkahan hidup buat kita semuanya. Amin. Ya Allah ya Rabbal.
Bapak-bapak, adik-adik semua jamaah majelis taklim malam Senin, malam Jumat ya Ustaz. Ini rutinitas setiap malam Jumat. Alhamdulillah atas izin dan keridhaan Allah, kita semua bisa menghadiri sekaligus dalam rangka memenuhi undangan Sahibul Bait Cang Muhammad Mu beserta keluarga dalam rangka bantu doa 40 hari meninggalnya almarhum Ibu Romlah binti Rahman. Mudah-mudahan langkah kaki Bapak Ibu adik-adik semua jamaah majelis taklim kami hanya bisa mendoakan mudah-mudahan Allah ganti dengan pahala yang berlipat padanya. Amin Allahumma ya rabbal. Salawat seiring salam tak lupa kita aturkan kepada baginda alam suri tauladan kita Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu jamaah majelis taklim yang Allah muliakan. Yang pertama tujuan Al-Fakir adalah Ustadz Saifuddin ini silaturahmi. Karena enak berkah kita rasain silaturahmi ya guru ya. Guru-guru kita ngajarin dan kita sudah sangat tahu berkah silaturahmi. Termasuk acara tahlil. Kalau bisa mohon izin ini tuan rumah jajarannya cemil-cemilannya keluarin aja, kagak enak minum dulu udah kayak menjair. Kalau ada cemilan keluarin, kalau ada nggak nih Bang Munjar ada nggak? Keluarin kalau ada cemilan yang keluarin. Dia kan enak sambil dengar ceramah bukan apaan, minum lagi nih. Ayo kayak saya kamar mandimu tadi. Keluarin aja. Ya keluarin aja, tenang aja. Nggak apa-apa sambil dengerin kupingnya dipasang, insya Allah bukan apa-apa. Saya tahu di panggilan hatinya gue mau makan kembang semua depan, gue minum udah kayak menjair. Saya udah paham udah isi hatinya. Yang penting cuma tiga Pak, di mana kita majelis taklim, di mana hati dengan guru kita. Mohon maaf orang gaya di pengajian macam-macam. Benar Pak. Orang hadir di majelis taklim rajin, ustadznya siapa, habaibnya siapa, kiainya siapa, bebas. Tapi kadang mohon maaf ngajinya rajin, asarnya tidak ada. Tahu asarnya, bekasnya nggak ada. Kenapa hal ini bisa terjadi? Karena salah kaprah etika dan kode etiknya ketika kita sedang tolakul ilmi kepada guru-guru kita. Abang apa sambil iklan kan tuh minum kopi dulu jadi. Silakan Bang diatur, kan enak kan sambil ngobrol, pisang gede-gede banget. Di rumah belum tentu, bener ya? Bener nggak Bang? Di rumah belum tentu ada pisang. Ada lagi, bentar aja santai. Kembali Bang, orang untuk ilmu gayanya macam-macam, bener Bang? Bener nggak? Bener. Ada bahasa guru kita ada yang namanya Ustadz Jipik. Tahu Jipik? Ngaji sembari nguping kayak gini. Nggak ada yang megang kitab. Ada Ustadz bawa kitab, kita kadang-kadang boro-boro buat beli kitab. Orang baca dia ngerti kan gitu ya. Ambil nggak apa-apa, silakan. Gatel nggak apa-apa. Oh berkah. Sambil dimakan, mau semalu-malu Pak. Kayak ibu-ibu pada kreatif biasanya kalau bawa tas kayak gitu. Abang-abang, kalau bapak-bapak mah kagak bawa tas, bawa sarung sama kantong dalaman banyak yang abang-abang santai-santai. Itu yang pertama diminta ngaji sembari kuping, boleh nggak Pak? Boleh tidak? Boleh nih kayak gini namanya jipik, ngaji sembari kuping. Boleh. Ustaz bawa kitab kita nggak apa-apa. Kalau toh pun kita nggak punya kitab, dengerin dengan bersama pandang wajah orang yang menyampaikan keilmuan. Insya Allah berkah ilmunya. Amin. Ya Allah ya Rabbal. Apalagi mohon maaf saya perhatiin dari awal acara. Ini Ustadz semua merangkap MC juga, mimpin tawasul juga, tahlil juga, yasin juga. Akhirnya baca maulid. Saya nanya sama abang saya ada ganti, kita beliau nemenin. Akhirnya ya Allah Ustadz, suaranya ngos-ngosan begitu. Ini artinya apa? Pelajaran buat PRT gitu teman saya ini, libero saya dulu nih. Pelajaran harus ada regenerasi. Karena orang tidak selamanya sehat, betul. Ada saatnya Allah uji dengan zakatnya, benar. Nah kalau Ustaz kurang sehat, Ustaz yang kurang sehat, siapa yang mau mimpin? Berarti urusan kalau perkara agama.
Hanya kita masih harus bersyukur kalau ada ustaz, ada kiai. Belum lama saya dengar guru kita yang mulia almarhum Kiai Haji siapa? Abdurrahim. Dulu saya pernah ngisi acara itu hampir 10-12 tahun yang lalu. Mudah-mudahan guru kita yang mulia pun demikian. Allah ampuni segala kehilapan dan dosanya menjadi ahli surga. Amin ya Allah ya Rabbal. Sebab kita nggak ada siapa yang gantinya. Ternyata belum lama saudaranya meninggal juga. Nah, pelajaran penting bagi kita. Makanya kalau dalam satu kampung masih ada ustaz, masih ada kiai, masih ada apa, salah satu kita sebagai aparatur pemerintah harus lebih leluasa kasih gerakan yang namanya tarbiyah Islamiyah. Jangan gerakan tarbiyah Islamiyah dipersempit gerakan takut sama si corona. Saya mohon maaf dari awal peringatan Maulid bulan November kemarin tanggal 1 pernah saya diam di rumah klinik sampai saya ceramah di Barusa, ceramah di Gunung Putri, ceramah di Bogor, hampir keliling Jabodetabek. Alhamdulillah sampai detik ini belum dengar kita jamaah bilang atau ada yang laporan DKM-nya ada yang kena corona. Alhamdulillah enggak ada. Kalau kata guru saya corona itu semuanya permainan semua. Kalau pun ada, tapi wujuduhu keadaan ini Ustaz kata guru saya ada tapi enggak ada. Kalau pun ada nih binatang melata yang mohon maaf tidak pernah kelihatan sama kita pakai mikroskop itu binatangnya sangat luar biasa kecil tapi ya tanpa kita pandai melihat itu binatang sekalipun tidak terlihat itu binatang. Tapi harus kita yakini termasuk corona kalau pun ada apa yang mereka lakukan yusabbihu lillahi ma fis samawati wal semua mereka bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala, zikir kepada Allah. Tadi kan belum kelar soalnya. Sekarang fokus ke makanan, ilmunya gak nempel. Kenyang semua. Ini baru pemanasan Ustaz ya. Belum, karena acara insya Allah jam 2 jam 3 baru kelar. Jam 2 jam 3. Saya duluan, Bapak belakang maksud saya. Silakan. Silakan ya. Sudah Bang? Iya, lanjut. Biar fokus. Ralu, berapa dulu? Iya. Ustaz kasih air hangat Ustaz. Ustaz kasih air. Mut. Lanjut Pak. Satu jipik. Anak fadilahnya sama Pak. Kata baginda Nabi, "Sa'atan fi majlisil ilmi, la tamsa qalaman wa la taktub harfan, khairun laka min alfin rabi'atin tatawun." Kalau Allah kita tuntut ilmu, tidak pegang topeknya, tidak tulis satu huruf pun. Kata baginda Nabi, setimpal dengan orang yang melaksanakan perkara ibadah sholat sunat 1000 rakaat sholat sunat. Alhamdulillah. Amin ya Allah ya Rabbal. Yakin Pak. Bapak belum sampai ke pengajian. Dalam satu kajian kita dikatakan kata baginda Nabi, "Man taqala yata'allama ilman, ghufira lahu qabla ayyahwa." Siapa orang yang melangkahkan kakinya dari kediamannya, dari rumahnya dalam rangka talabul ilmi, dalam rangka mencari ilmunya Allah Subhanahu wa taala, ghufira lahu, niscaya Allah akan ampuni, Allah maafkan kesalahannya qabla ayyahwa, sebelum melangkah. Insya Allah dosa kita dimaafin sama Allah, dosa-dosa kita diampuni sama Allah. Amin ya Allah ya Rabbal. Ngaji apalagi saya perhatiin anak muda. Ada teman saya tuh anaknya mana anak muda tadi pakai baju begitu. Anak muda harus dekat sama Ustaz. Kiai itu habaib gambarannya cahaya lampu yang kita saksikan. Sampai baginda Nabi bilang, "Alaikum bimujalasatil ulama." Adalah oleh kamu sekalian berusaha duduk dekat
Kalau toh pun Bapak sibuk dengan dunia kerjanya, nyari mata pencahariannya, ada anak titipin anak guru ngajinya, benar. Nah, berapa Bapak? Kita boleh nggak tahu ilmu, tapi jangan sampai anak keturunan kita pada bodoh, benar. Kita kurang ilmu agama, tapi jangan sampai anak keturunan kita kurang ilmu agama. Na'udzubillahi min satu namanya jipik, dua namanya jita, ngaji pakai kitab boleh lebih bagus. Ustadznya megang kitab, jamaahnya megang kitab. Ini ustadz sendirian borong suaranya kesak-sakan. Terus saya terapi Ustadz pakai propos, motor saya kasih. Saya perhati dari tadi, ya Allah Ustadz suaranya emos, kerasa berapa menit itu beliau. Terus ada estafetnya, harus ada regenerasi. Kalau beliau nggak ada, yang aku nggak ada, berarti urusan. Makanya mohon maaf kalau duduk sama orang alim, duduk sama ustadz dekat dengan habaib, duduk dengan para alim ulama, nggak bisa kita sebagai orang tua alat ilmunya kali baik anak cucu kita yang jadi ulama. Amin ya Allah ya Rabbal. Dua kita. Tiga apa namanya? Jider. Ngaji sembari nyender, percis malam nyender semua, gua doang yang diri. Ngaji sembari nyender, nyender ada kopinya, ada makanannya, ada cemilannya, enak. Nikmat nggak Pak? Nikmat nggak? Nikmat. Rezeki bukan? Rezeki. Bang Yadi belum tentu di rumah ada pisang gede kayak gitu Pak. Belum tentu. Kalau toh pun ada di rumah paling ya sama rokok sebatang itu juga udah berbekas. Alhamdulillah ini berkah daripada majlis taklim silat. Ngaji sembari nyender. Empat boleh kecapean Ustaz Zaibuddin, ada yang namanya jidur, ngaji sembari tidur, ada yang begitu. Nah Ustaz husnuzon sama murid sama jamaah, apa nih jamaah bisa jadi kecapean pagi berangkat kerja, sore kelelahan, tapi malam Jumat masih istiqomah ngaji sama beliau. Husnuzon Ustaz jamaah, beliau lagi senang nyampein materi, ternyata jamaah ada yang ketiduran saking ngantuknya, saking lelahnya. Boleh tidak? Boleh tidak? Boleh. Teman itu guru juga tahu bijaksana. Akhir yang nggak boleh Pak. Apa? Jibrol. Tahu Jibrol Pak? Tahu Jibrol? Ngaji sembari ngobrol. Ini yang akhlak yang ada. Adat kurang tepat. Belum nyampe ke ilmuwan dia ngobrol kanan kiri, ngobrol depan. Kadang ngobrolnya pakai dunia maya, ada dunia nyata. Bener, dunia nyata kanan kiri itu ngobrol. Dunia maya pakai apa? Gadgetnya, HP-nya, Android-nya. Akhirnya nuntut ilmu di mana saja sama siapapun dan kapanpun. Berkah dan manfaat ilmunya tidak ada kasarnya. Na'udzubillahi min. Bapak jamaah majelis taklim yang Allah muliakan. Ini Ustaz Zaibuddin, saya teringat 2007 2008 kalau acara orang tahlil begini. Ini tepatnya malam yang ke-40 hari. Dulu 2007 2008 Ustaz saya sempat ngamti di daerah Sumatera Utara, Mandailing, Natal. Di pondok pesantren Al-Bi'satul Islamiyah pimpinan Syekhul Ikram Al-Barrad Bapak Kiai Haji Abdul Ba'as Nasution LCM. Saya ngabdi hampir 2 tahun jalan di situ Ustaz. Tapi mohon maaf jauh banget dari kampung. Kalau 2 kilo baru nemuin kampung guru, 2 kilo baru nemuin masjid, 2 kilo baru nemuin masjid, tengah-tengah hutan. Tapi ibrah dan pelajaran yang saya bisa petik salah satunya tahlil kayak gini. Tahlil di sana ada, sama kayak orang Betawi. Tapi beda Pak. Bedanya mana? Salah satunya mohon maaf, yang sampai detik ini saya perhatiin belum pernah dengar saya acara tahlil di sana ada konsumsi kayak gini Ustaz. Tak ayah, mencok orang Sunda mah tak ayah. Ada boro-boro makanan, minuman juga tak ada. Tapi mohon maaf Bang, meskipun gak ada minuman, gak ada konsumsi, tahlil satu desa penuh semuanya. Alhamdulillah. Yang
dihormati siapa? Yang baca Quran, Ustaz. Yang baca Quran itu ada kelompok, ya baca Quran ada 5 orang, 10 orang, 20 orang. Itu mereka dihargai, dihormati semua. Cuma bukan berarti nggak disiapin air atau konsumsi. Memang adatnya begitu. Tapi yang saya sambut kebersamaannya, guyup itu selalu senantiasa ada. Tahlil. Kalau orang sana bilang namanya mengido doa, Ustaz. Mengido doa. Mohon izin, mohon doanya, wabil khusus dari saudara saya di Pondok Raja. Apalagi saat ini saya dapat tahun lewat, mendekati 9 tahun. Sekarang saya sudah hijrah ke daerah Bekasi. Kebetulan saya punya istri orang sana dan sudah tetap. Sekarang aktivitas saya hanya sebatas takdim dan dakwah. Jadi saya mohon ridhonya, mohon doanya, mohon izinnya. Perkenalkan, saya ini saudaranya Cang Muhammad Muh. Saya asli keturunan Kampung Utara, lahir di situ. Ya, Cang Muh nih, Cang saya. Terakhir saya ketemu sama Cang Romlah pada saat di rumah Mas Wani, sepupu saya tuh, ketemu di situ. Jalannya memang udah dalam keadaan kurang sehat, ternyata memang Allah takdirkan aja. Siapa-siapa Pak harus berbicara aja dan kematian. Kembali Pak, dikit saya mulai cerita. Ini namanya mengidodo, bantu doa wabil khusus buat almarhum atau saudara kita yang sudah meninggal, dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, kita perhatiin. Ini kan acara guyub ya, bagaimana kebersamaannya ada. Ada RT-nya, ada ustadznya, ada jamaahnya. Ini Pak, gambaran. Apa juga kalau dilakukan dengan kerjasama, insya Allah terasa mudah. Berat sama dipikul, ringan sama dijinjing. Setuju? Berat sama dipikul, ringan sama dijinjing. Setuju? Penuh dengan kebersamaan. Makanya mohon maaf kalau toh pun ada pendatang daerah Pondok Raja, harus tahu diri, harus kenal sama pribumi. Karena kadang-kadang ada orang pendatang yang nggak mau kenal sama pribumi, benar. Ada berarti yang begitu. Jangan mau kenal, kadang-kadang tanah semeter aja dihabisi bangunannya. Benar. Hati-hati. Guru kita menyampaikan di mana kaki berpijak di situ langit ditunjuk. Di mana kita tinggal, wajib tahu diri, kenal sama masyarakat, bergaul sama masyarakat. Karena kata baginda Nabi, wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Bergaulah kamu dengan sesama manusia dengan akhlak dan budi pekerti yang baik. Sama Ustaz, ketika saya di Sumatera, ada saudara tengah-tengah hutan saya nanti di pesantren. Saya bergaul kampung satu kampung yang lain. Apa kata orang dalam keadaan tua renta? Ada orang tua renta umurnya hampir 83 tahun Ustaz. Dalam keadaan tidak bisa melihat, tapi luar biasa. Dia sholat subuh berjamaahnya nggak pernah ketinggalan. Alhasil ini orang tua renta ngasih nasihat sama saya. Apa kata beliau? Ustaz, mengidomkan perjalanan ulul sanari Ustaz telah pendatang gelar ulu gelar pendatang Ustaz pala bisa bergaul dot alat pala iba bergaul dot alat tade itu alat iba dengan dot alat dengan tadi pala jat perangai iba dot alat baik jat perangainya iba. Cuma orang menutup mengerti kagak ya? Mengerti apa kagak? Salahnya mah masih ada terjemahan di bawah, nggak dilihat tadi. Sederhananya begini Bang, beliau sampaikan, Ustadz mendatang, benar Bapak. Kalau bisa mau Ustadz biasa kenal sama orang. Kalau kita kenal sama orang kan enak Ustadz, benar Bapak. Sudah begitu. Apalagi ketika kita bergaul dekat dengan masyarakat pakai akhlak, maka kebaikan itu pun akan lari ke kita, betul Pak? Setuju tidak? Tapi ketika kita bermasyarakat, bersosial terhadap lingkungan sekitar, lingkungan Pak RT dan lain sebagainya, tidak dibarengi dengan budi pekerti dan akhlak yang buruk, maka keburukan itu pun akan lari kita. Benar, benar. Keburukan pun akan lari ke kita. Karena orang hidup cuma dua pilihan, Pak. Silakan kau ambil kebaikan, maka kebaikan itu akan lari kepadamu. Kau ambil keburukan, maka keburukan itu akan lari juga padamu. In khairun fa khairun wa sarrun fa sarrun, kata Allah di Al-Qur'an. Bapak Ibu jamaah taklim yang Allah muliakan, bicara konteks kematian baru sekarang materi.
cara yang 40 malam almarhum. Satu adat dan tradisi yang mohon maaf di Al-Quran memang nggak ada di Al-Quran, silakan. Tapi ini kemasannya cakep, hanya buruk itu. Makanya hanya ahli sunnah wal jamaah yang berusaha mendawamkan membiasakan kegiatan takmir seperti ini. Kalau ada segelintir orang yang menafikan akan hal itu, tidak percaya akan itu, biarkan saja. Amal kita, amal mereka. Setuju? Ini kebiasaan orang tua kita dulu, bagus tidak? Bagus kagak? Bagus. Terusin, jangan. Terusin. Ada nggak pahalanya? Ada. Hari ini saya bebas. Bicara dalil di Al-Quran ternyata memang betul nggak ada. Ini kebiasaan yang tertanam dalam sebuah kebiasaan orang-orang Buddha, termasuk orang-orang itu dikemas tuntas oleh para wali songo, dari wali songo terus kepada para alim ulama semuanya sampai ke guru-guru kita. Mendoakan buat orang yang almarhum yang sudah wafat. Kalau doa ini tidak sampai kepada orang yang meninggal, buat apa? Ada perintah dalam kaitannya apa? Fardu kifayah tentang pelaksanaan sholat mayit, sholat jenazah. Dalam takbir yang ketiga itu ada doa buat si mayit. Benar ya Ustaz ya? Takbir ketiga kita doain buat yang perempuan yang sudah almarhum. Allahumma firlah warhamha wa'afiha wa'fu. Buat yang laki yang meninggal, kita doa dalam takbir yang ketiga. Allahumma fir lahu wa'afihi. Fardu kifayah hukumnya. Kalau itu tidak dilaksanakan, maka semua sepondok derajat dosa semuanya. Ya, alhamdulillah ada guru kita, ada kiai, ada habaib yang mesti istiqomah menyampaikan keilmuannya, ngajarin mendidik kita agar apa? Agar kita tidak tersesat. Ada peringati, ada cahaya ketika dalam keadaan gelap, tidak tersesat dalam keadaan lupa diri. Ada yang nyiramin, ada yang ngebukin, ada yang ngebetengin. Bersyukur Pak kalau masih di kampung Pondok Rajab masih ada ustaz. Lama saya dengar meskipun kiai saya nggak takjiah atau nggak nyelawat, tapi saya nyampe yang WA ke saya, nyampe. Saya ingat wajah beliau, merhum Kiai Abdur. Allah masih ingat wajah-wajahnya ketika saya ngisi acara aja luar biasa diperhatiin. Ustaz, tidak ada ruginya duduk sama orang alim, tidak ada ruginya kalau suka hadir dan duduk di majlis ilmu. Hai anak muda, kata baginda Nabi, nanti di hari kiamat teguran buat anak Bang Omar muda, Banul yaum rijalul qadar, pemuda hari ini pemimpin di masa yang akan datang. Karena mohon maaf anak muda lebih senang banyak gaya daripada banyak karyanya. Benar Ustaz? Apa yang dikasih foto dibeli bensin, minta orang tua. Banyak karya atau banyak gaya? Banyak karya, banyak gaya. Yang balapan, yang suka matukis, morbois, gandais, cinais, ujung-ujungnya lu mampuis. Anak muda hati-hati. Anak muda. Coba Pak kalau kita perhatiin di masjid megah besar, musola cakep dua lantai, cakep tinggal ngisiin doang. Dari mulai menjelang subuh yang buka gerbangnya anak muda, aki-aki anak muda, aki-aki nyalain lampunya, aki-aki nggak lama sholawatan bangunin dari tidurnya, aki-aki yang mukul beduknya, aki-aki ajarnya, aki-aki komatnya, aki-aki imam pimpin doanya, aki nggak lama kelar zikirnya, kelar doanya, aki-aki
aki yang pimpin. Keluar semua. Yang matiin lampu masjidnya aki, yang gulung karpet masjidnya aki, yang matiin lampunya aki, yang ngepel masjid musolahnya aki, yang matinya Tuhan gak berani dengan berarti tahu diri dia. Terus tahu diri kayak aki bang. Atau begini Nabi, asabun nas yaumal qiyamah asrafah. Dua karakter manusia yang nanti saja itu bakal menyesal di hari kiamat. Siapa itu? Yang pertama, rajulun amkana'u talabul ilmi fid dunya falam yatlubhu. Satu di antaranya adalah ada orang yang waktu panjang umur sehat walafiat, ada waktu senggang, dia nggak mau hadir di majelis taklim, dia nggak mau mendekat sama ustaz, dia nggak mau dekat sama orang alim, dia makin menjauh sama orang soleh. Hati-hati. Ini yang akan menyesal di hari kiamat. Ada waktu luang tapi tidak mau dimanfaatkan. Karena mohon maaf, umur tidak ada yang tahu. Setuju? Tiga rahasia penting dalam kematian. Yang pertama, siapapun orangnya, dimanapun kita, apapun jabatan kita, kita tidak pernah tahu di mana kita diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Benar? Setuju? Dua, bicara waktu. Karena bicara waktu, bicara tentang kematian, satu pun di antara kita tidak ada yang tahu kapan Allah akan menjemput malaikat Israil menyambut nyawa kita. Tiga rahasia kematian adalah karena kita tidak pernah tahu bagaimana ketika Israil mengambil ruh kita, ketika Allah berusaha mematikan kita. Caranya orang ketika diwafatkan tergantung bagaimana perkara amalnya ketika dia mau meninggal. Orang meninggal tergantung amalnya. Ada orang yang dalam kebiasaannya mabuk, tukang ganja, tukang nyuntik, berzina, matinya dalam keadaan berzina, matinya dalam keadaan mabuk, matinya dalam keadaan sukun mati. Kematian tergantung bagaimana amalnya. Ada orang meninggal dalam keadaan di Bandung, ada Polri Nasional, umurnya sudah sepuh bapak. Baca Quran baru-baru Ustaz kayak tadi guru kita baru-baru mantap suara itu tinggi. Ternyata jamaahnya ada yang tahu. Baru-baru melengking suaranya karena isepannya luar biasa. Ini mohon maaf Ustaz, saya sampai detik ini maaf. Karena Allah aja dah, yang penting saya niat lillah karena Allah. Gak ada pikiran corona, takut sama corona, dekat sama orang takut enggak. Ada kiai saya jemput tangan, ada ustaz saya samperin, ada Habib saya minta itu yang ngalah berkah. Mohon maaf. Maka barulah yakin apa yang ditakdirkan Allah nyampe sama dirinya. Kalau Allah takdirkan kita selamat, apa tidak? Selamat. Kalau Allah takdirkan kita dipelihara dari corona, insya Allah terjaga. Karena semua itu terjadi. Tidak lepas dari kontrak dan ketentuan siapa? Allah Subhanahu. Ya, mohon maaf, pertanyaan tolong dijawab sama jamaah. Ini adanya corona, mohon maaf, kira-kira banyak hikmahnya kagak? Jawab, banyak hikmahnya kagak? Banyak Ustaz. Mohon maaf, orang jadi suka kebersihan, benar. Yang tadinya sibuk dengan dunia kerjanya, bapak ibunya jadi dekat sama anak-anaknya, benar. Sekolah yang tadi dia pikir ngajar bocah katanya yang gampang, akhirnya ibunya jadi belajar, jadi ngajarin kayak ibu guru, kayak bapak guru, benar. Akhirnya itu anak habis, pahanya dicubitin, tangannya dicubitin. Harusnya tahu diri bapak ibu putus capeknya jadi guru. Saya hampir 15-17 tahun ngajar di pesantren, di sekolah negeri saya ngajar hampir 17 tahun. Bukan satu orang, 1.200 itu sekolah negeri. Nah, kita ngajarin anak kita dikit-dikit habis tuh jadi habis. Macam begitu teh, makanya capek jadi guru. Tapi meskipun demikian, hanya kita jadi tahu diri karena jadi guru ngajarin anak ngajarin bocah di sekolah, di kelas emang satu, sedikit 40 kelas. Lah ibu satu, anaknya pada habis. Bener.
Benar, harus tahu diri. Meskipun kita belajar serba online, ya, tugas rumah online, belajarnya online, cuman giliran bayaran wajib cash ya. Bener, nggak apa-apa masuk bayaran online. Bang Oman diminta, Pak Oman mohon maaf anaknya belum siap bu, ibunya Madiah 300.000 dipoto, ibu saya bayar lunas, kirim foto doang, itu lunas apa belum? Kali kata gurunya sebahas Bang Oman, PA kali ya. Ya Allah ya Allah, tabarakallah. Belajar bicara kematian ya, mohon izin mohon maaf. Karena mohon maaf kita nggak ada yang tahu, tinggal nunggu antriannya doang. Benar, benar. Makanya meskipun ada hikmahnya corona banyak, sampai izin guru di Gunung Putri itu ada nenek-nenek girang banget, girang. Girang ya, bansos, bantuan sosial, tanya Pak RT, dapat sembako, ada benar. Ada yang dapat fulus sekitar 300.000 di Pondok Rajut, ada nggak Pak RT? Ada nggak Teh? Oh enggak, berarti nggak beruntung dia. Nggak mengapa, ada yang dapat. Subhanallah, tabarakallah. Saya waktu di Gunung Putri, nenek-nenek ada yang bersyukur bang, girang bang. Itu kebetulan Pak RT cerita sama kita, Ustaz. Nenek girang banget, kita kasih sembako. Ya gimana ceritanya? Saya kasih hadiah. Kata si nenek bilang sama kita, RT ini bantuan siapa? Bantuan si corona. Nenek, ya Allah baik si corona. RT mohon izin, mohon doain, angkat tangan ke RT, kita doain si corona mudah-mudahan panjang umur, sehat walafiat, rezekinya makin bertambah, makin berkah. Si RT sama teman-temannya bukan amin di negara palak, yang nenek kayak amin. Ya Allah ya Allah. Gak usah takut sama corona. Kalau saat ini kita aturan dari namanya apa? Prokes, protokoler kesehatan dengan 3 itu. Mana? Jaga jarak, menjaga kebersihan, memakai masker. Maka dalam Islam jauh sebelum corona, guru kita menyampaikan 3M yang sama. Apa yang pertama? Pertama, memperbaiki kadar ibadah, memperbaiki kadar ilmu. Yang ketiga, memperbaiki kadar amalmu. Mohon maaf, ketika kita meninggal, 3 golongan yang sama hampir kita ke alam barzakh. Bayar kusani, bayar yang 2 pulang bapakku wa maluhu. Anaknya pulang, keluarganya pulang, boro-boro harta, tikar bekasannya 10 kilo ditandai. Benar, tikarnya doang, tertandai udah beli kotak, tandai dibawa pulang. Kain bekas yang buat muruk tanah, masih tandai dibawa pulang ya Ustaz. Pulang semua, kata baginda Nabi Fayyaqul Wa'id, satu yang tetap di alam barzakh. Apa? Amalnya, amal banget. Tidak ada yang namanya kita di alam barzakh sendiri. Maka semuanya nanti akan ditanya tentang diri kita, bukan diri orang lain. Maka tidak penting orang lain, pentingkan diri kita. Kadang kita hidup begitu, terlalu repot mikirin orang lain, orang diomongin padahal diri dia belum benar. Ada yang gitu. Banyak sama tetangga pada jelek sangka, benar. Tetangga beda, warnanya doang diomongin. Dikit punya motor diomongin, naik dikit punya mobil diomongin, lalu punya apa? Ada yang begitu. Pak, di kuburan sendiri orang yang cinta sama kita sekalipun, kalau bahasanya hidup semati, ketika kita mati ada yang meninggal? Ada nggak? Nggak ada. Apalagi kita laki-laki, mohon maaf, bini kita meninggal 7 hari kelar nangisnya. Ya Allah Rabbi, 2 minggu kemudian dia nikah lagi. Benar ya Pak? Benar nggak? Benar. Karena mohon maaf, hei laki-laki, kau ingat kematian, karena kata begini Nabi, kafa bil mautil wahid, cukup kematian sebagai nasihat bagi kita yang masih hidup. Ternyata Pak, ini ada laki-laki yang kebiasaannya di luar, dia melihat perempuan yang cantik, bahenol montok, oh keren, terbesit dalam pikirannya, kalau seandainya ini perempuan jadi bini gua yang kedua, satu anugerah yang luar biasa. Itu namanya Pak, sebuah keinginan. Apa Pak? Keinginan. Ternyata keinginannya terwujud, makin dekat dengan itu perempuan, tapi
izin mohon maaf dalam benak pikirannya, dalam matanya, bahkan buah dalam tidurnya, mimpi yang diingat wajah bininya, wajah istrinya, itu namanya ketakutan. Namanya apa? Ketakutan. Maksain dia, jam kabul nikah dia. Ternyata ketika dia jam kabul nikah, ini lakinya sama istri yang kedua. Ini yang anaknya datang ngasih ucapan selamat, selamat ayah, selamat bapak. Mudah-mudahan menjadi rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah. Itu namanya keajaiban. Apa namanya? Keajaiban. Ternyata nikah jadi. Besoknya Pak, suami balik ke istri yang pertama. Di rumah istri yang pertama dibuka pintu sambil senyum. Istrinya berbisik ke telinga lakinya, abang luar biasa ganteng namanya. Ternyata istri yang pertama, bang mohon izin, mohon maaf, dia tidak lupa dengan kesukaan dan hobi sang suami. Gak lama abangnya suaminya dipersilakan duduk di ruang tamu. Abang duduk di ruang tamu. Neng akan siapkan apa yang abang hobi, apa yang abang sukai. Ternyata istrinya bang pergi ke dapur, disiapkan kopi pahitnya, dibikinin goreng pisang tanduk bang. Pisang tanduk kan gede ya bang, gede panjang. Itu pisang tanduk bang ada yang A1 ada A2 kiai. Ada A1 harganya itu kurang lebih 9.800 sampai 10.000 itu A1-nya. Kalau A2 itu harganya 7.500 sampai 6.000 ke bawah. Kau usah tahu bahwa kita teman tukang pisang. Disiapin pisangnya, dikasih kopi. Subhanallah tabarakallah. Itu namanya sebuah keberuntungan. Apa namanya? Keberuntungan. Sampai di meja tamu disiapin kopinya, disiapin pisang gorengnya. Kata sang istri, abang ini hobi abang, kopi pahitnya sudah disiapkan, goreng pisang tanduknya sudah digorengin, sampai rokok pisang supnya sudah lengser diganti sama rokok sin propos, dibeli ya rokok sin, dihisap rokoknya bang, dimakan pisang goreng, minum kopinya, seruput tendang, 2 seruput tendang, 3 kali seruput tendang. Ternyata 5 menit kemudian badannya kejang-kejang, matanya kunang-kunang, palanya sakit luar biasa. Jatuh bang suaminya dari bangku, itu namanya keracunan. Apa namanya? Keracunan. Enggak lama ba'da zuhur ada berita duka cita, Ustaz Saifuddin menyampaikan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu namanya berita kematian. Hati-hati ya laki-laki, hati-hati, ingat kematian. Sahabat Ansar bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ayyul mu'minin afdal? Siapa si mukmin yang paling afdal itu ya Rasulullah? Al-mu'minuna afdal ahsanuhum khuluqan. Mukmin yang paling afdal kata baginda Nabi adalah yang paling baik akhlaknya. Satu. Lalu sahabat bertanya yang kedua, ya Rasulullah, ayyul mu'minina akyas? Siapa si mukmin yang cerdas itu ya Rasulullah? Apakah mukmin yang cerdas berbangga dengan titel pendidikannya, S1-nya, S2-nya, S3-nya, S-mambohnya, S-telernya? Bukan. Apakah muslim yang cerdas itu bangga dengan hartanya? Bukan. Apakah mukmin yang cerdas itu yang bangga dengan jabatannya? Bukan, kata Nabi. Siapa mukmin yang cerdas itu? Al-mu'minuna akyas aksaruhum lil mauti dzikran. Mukmin yang paling cerdas kata baginda Nabi, Al-Fadil yang punya makna lebih, yang paling banyak itulah yang paling cerdas di hadapan Allah dan di hadapan baginda Nabi Muhammad SAW. Semakin banyak mengingat kematian, itu orang cerdas, karena sebelum kematian itu datang sudah pasti dia berusaha mempersiapkan wa istidada lima ba'dahu wa ulaika al-aqyas. Orang yang paling cerdas sebelum kematian itu datang maka dia bersiapkan, amalnya semakin baik, imannya makin tambah, ketakwaannya makin mumpuni, amaliannya semakin cakep. Alhamdulillah, amin ya Allah ya Rabbal.
Hanya abang lagi santai, momen lagi santai dengerin lagu Roma Irama sambil ngopi sambil santai saja. Apa kata Bang Haji dalam dangdutnya disampaikan? Kalau selama ini diri berhiaskan, emas kita bermata bermandi cahaya. Benar ya Pak? Tetapi kali ini di dalam kuburan gelap pekat mencekam tanpa seorang teman. Terputuslah pergaulan, terbuburlah sendirian, diri terbungkus kain kafan, diri terbungkus kain kafan. Gak ada lagi namanya. Makanya mohon maaf, bicara kebersamaan, lihat kata Ustaz masjid mau orang pejabat, mau orang kaya, orang miskin, orang susah masuk masjid sama Ustaz ya. Harus ngapain? Copot sendalnya, baca niat di tingkat masjid, benar Ustaz. Sholat tahiyatan masjid, benar. Masuk masjid dipakai akhlak, ada akhlaknya. Siapapun pejabatnya, lurah masuk masjid, lurah masuk masjid, hai lurah, copot sendalmu, copot sepatu murah. Ada wali kota masuk masjid, copot sendalmu, copot sepatumu. Tak ada bupati masuk masjid, copot sendalmu, copot sepatumu. Di gubernur masuk masjid, copot sepatumu, copot sendalmu. Nur. Presiden sekalipun tatkala masuk masjid, copot sendalmu, copot sepatumu. Bicara kebersamaan, bicara masjid, siapapun, apapun dan bagaimanapun jabatannya, orang punya atau tidak punya, yang dilihat di mata Allah adalah bicara iman dan takwanya. Mudah-mudahan kita Allah tanamkan hidayah dan taufiknya agar selalu senantiasa berusaha dekat dengan guru-guru kita, dekat dengan majelis ilmu, semakin cinta kepada Allah dan semakin cinta kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Dan saat yang tiba kita diberikan ilmu yang bermanfaat, anak-anak kita menjadi waladun sholihin sholihat semuanya, keberkahan hidup dunia wal akhirah. Dan ketika Allah panggil sesuai kebiasaan kita dan kebiasaan orang-orang pondok rajin suka hadir di majelis taklim, insya Allah meninggalnya pun dalam keadaan husnul khotimah, meninggalnya dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya Allah ya Rabbal. Al-Fakir sampaikan, mohon izin sekali lagi dan jamaah majelis taklim pondok rajin, saya mohon izin jujur, hampir 1 tahun jalan dengan keadaan pandemi corona seperti ini. Ya, kita menikmati aja Ustaz. Tetap husnuzon sama Allah. Jangan pernah prasangka buruk sama Allah. Karena prasangka Allah tergantung bagaimana prasangka hambanya. Baik prasangka hambanya kepada Allah, baik hasilnya. Amin. Buruk prasangka kita kepada Allah, buruk juga hasilnya. Na'udzubillahi min. Doain Bapak mudah-mudahan insya Allah kalau jadi pasca Idul Fitri nanti saya akan ceramah 3 provinsi Pak. 1 di Palembang, 2 di Sumatera Barat, 3 di Sumatera Utara. Karena ada 3 undangan yang sama yang sampai detik ini Ustadz saya nolak. Nauzubillah, kenapa? Ngeri risikonya. Salah satunya yang pertama undangan di balik papan. Bagaimana ceramah? Orang ceramah yang di balik papan yang dengerin siapa? Dua, undangan ceramah yang kedua yang paling saya tolak adalah daerah Palu. Palu Ustaz, belum ceramah gue dibetok Pak Yadi, mati iya gue enggak. Terakhir saya dibayar Bang, sampai mohon maaf jamaah sudah request minta nomor rekening guru, saya transfer buatan aja di nggak perlu. Ceramahnya serem banget, lubang buaya belum ceramah malah gue udah hilang. Gua kagak mau 3 undangan itu Pak. Yang terakhir insya Allah Pak dari Idul Fitri saya akan berangkat salah satu tim di daerah ini karena saya alhamdulillah pasca sudah menjadi keluar dari dunia bola Bang Yati,
Dulu Mang Yadi kita main jadi playmaker. Dulu kan saya waktu main bola Mang Yadi panggilannya Andre Pirlo ya Mang Yadi. Bang Yadi Gattuso panggilannya. Ya insya Allah Pak kalau jadi nanti pasca Idul Fitri saya akan berangkat ke negeri jiran Malaysia. Saya ada komunitas IDMI, Ikatan Dai Muda Indonesia, ada Imani Inovasi Mubalik Nurul Ibad, yang ketiga Ikatan Dai Canda, cara asik mendapatkan dunia akhirat. Tolong dibuka channel YouTube saya, Abi Taufik Hujas ya. Salam buat teman-teman bola di Pondok Raja dan jamaah semua. Buka channel YouTube saya. Subscribe, like, komen. Mudah-mudahan karena cita-cita saya kayak itu satu. Mudah-mudahan sebelum saya meninggal Allah berikan cita-cita saya agar terbangun punya pesantren. Ya, alhamdulillah sekarang sudah makin dekat sinyal Allah, sudah ada yang mewakafin tanah 3.500 meter karena cita-cita saya insya Allah mendirikan pondok pesantren. Amin. Mudah-mudahan kabul ya Pak, hidup Bapak. Biar yang nanti buka YouTube-nya jangan lupa channelnya Pak Abi Taufik Hujas. Subscribe, like, dan komennya. Yang nanti buka YouTube-nya saya doain rezekinya makin bertambah, rezekinya makin berkah. Yang sudah nikah insya Allah nambah. Aminnya kencang bisa, aminnya kencang bisa, aminnya kencang bisa. Di sini loh, di sini. Oh di rumah malah yang istiqomah, di rumah istiqomah ya Bang ya. Ikatan suami takut bini di rumah. Ibarakatuh syafaat Sayyidina Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wa sallam ridaikan Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillah Rabbil alamin arrahmanir iya na'budu wa nasta'in shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Terima kasih, mohon izin dan mohon maaf kalau banyak kesalahan dan kekurangannya. Doanya lebih afdal, Tuhan saya berbaik. Kembali di radio dan gelombang yang sama. Mohon maaf kalau yang benar hakikatnya Allah yang memiliki kebenaran. Banyak kealpaan dan kekurangan hakikatnya dari pribadi yang banyak kealpaan dan dosa. Terima kasih Ustaz. Mohon izin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.